Setelah menanti 1 bulan lebih, akhirnya TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI yang tewas di dalam insiden tol Jakarta Cikampek kilometer 50, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara tanggal 9 Maret yang lalu. Ini menunjukkan sikap pemerintah yang berubah terhadap kasus ini. Namun sebelumnya juga Polri telah melakukan penghentian penyidikan terhadap penersangkaan 6 laskar FPI yang tewas tersebut. Nah, hal-hal ini menunjukkan bahwa ada yang berubah di dalam konstelasi politik kita. Pertanyaannya, apakah perubahan sikap ini menunjukkan Presiden ingin melakukan demokratisasi yang lebih baik atau ada kekuatan-kekuatan politik lain yang bermain sehingga pemerintah terlihat gamang di dalam menyikapi keadaan? Jadi saya membacakan satu halaman. Saya sebagai pengantar. Halo guys, semoga lu lagi menikmati istirahat malam yang santai ya. Apalagi besok kan libur ya, dan Jumat adalah Hard Fitness. Kita nongkrong lagi ya di Highlight, tempat di mana kita ngobrol asik tentang berbagai peristiwa yang berseliweran di sekitar kita. Nah, buat gua guys sebagai seorang jurnalis menarik untuk melihat hal-hal yang berubah nih dari sikap pemerintah ya. Pertama adalah sikap pemerintah terhadap tragedi kilometer 50 tol Jakarta Cikampek ya. Kita flashback yuk, kita lihat ya. Ini adalah video kalau gua nggak salah sekitar seminggu setelah kejadian ya di bulan Desember ketika Presiden di Istana Bogor menyampaikan sikap atas tragedi tadi. Saksikan dulu ya. Jadi sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum, yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya. Nah guys, dalam video tadi lu lihat ya, Presiden menampilkan sikap yang relatif keras ya. Beliau mengatakan satu, bahwa rakyat tidak boleh semena-mena. Yang benar semena-mena apa sewenang-wenang ya. Jadi tidak boleh melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain. Dan kita tahu ya, statement Presiden ini kemudian mengundang reaksi keras dari beberapa pihak ya. Kenapa rakyat ya yang tidak boleh sewenang-wenang ya? Rakyat kan nggak punya apa-apa gitu. Harusnya kan aparat ya yang diingatkan tidak boleh sewenang-wenang. Kemudian juga Presiden mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Ini kan nuansanya apa ya, nuansa apa ya, pokoknya gitu deh ya, gak boleh kalah lah kira-kira begitu. Nah ini kan ditafsirkan bahwa negara, pemerintah mengambil sikap yang keras ya, dan mengatakan atau memosisikan yang salah adalah FPI dan juga 6 laskarnya. Nah kemudian terjadi sedikit pergeseran ketika Komnas HAM kemudian menyampaikan hasil dari investigasi mereka. Kita ingat ya, investigasi dari Komnas HAM itu kesimpulannya ada beberapa. Salah satunya adalah bahwa telah terjadi unlawful killing terhadap 4 laskar FPI yang terbunuh di mobil ya, di mobil polisi oleh senjata polisi. Kemudian juga mereka minta agar keberadaan 2 mobil Avanza yang misterius dalam sekitar kejadian itu diusut. Demikian pula dilakukan pengusutan terhadap dugaan kepemilikan senjata api oleh laskar FPI ya. Nah, karena ada unlawful killing, maka Komnas HAM meminta agar pelaku-pelakunya ya atau tertuduhnya ini dibawa ke pengadilan umum supaya bisa diungkap dengan lebih mendalam. Nah, waktu itu
Presiden memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz untuk menindaklanjuti ya seluruh masukan-masukan atau temuan dari Komnas HAM. Nah, kemarin guys tanggal 9 Maret terjadi pergeseran lagi nih. Ya, setelah sebulan menunggu ya karena surat permohonannya dimasukkan di tanggal 4 Februari 2021, TP3 tim pengawal peristiwa pembunuhan ya 6 Laskar FPI yang dipimpin oleh Pak Kiai Haji Abdullah Yahamahua akhirnya diterima nih oleh Presiden Jokowi di Istana Negara ya didampingi antara lain oleh Menteri Polhukam yaitu Pak Mahfud MD yang kemudian beliau memberikan konferensi pers untuk menjelaskan isi pertemuan tadi. Ya, kita lihat dulu ya videonya. Mereka menyampaikan dua hal atau satu hal pokok yaitu soal terbunuhnya atau tewasnya 6 Laskar FPI yang itu diurai dalam dua hal. Pertama harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Tuhan bahwa hukum itu adil dan yang kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam. Pertemuan ini menjadi menarik guys ya tadi. Satu ya, ini terlaksana sebulan lebih loh ya setelah permohonan diajukan. Lama banget ya. Kayaknya apa istana mikir-mikir dulu ya, menimbang, mengingat ini permohonan diterima apa tidak gitu ya. Yang kedua yang membuat menarik, pertemuannya sangat-sangat singkat ya, sekitar 15 menitan. Dan kata Pak Mahfud MD berlangsung dengan sangat-sangat serius. Lu bayangin aja gimana nggak serius ya. Dalam pertemuan itu Profesor Amin Rais menyampaikan kepada Presiden mengingatkan ya tentang ancaman neraka jahanam. Hukuman neraka jahanam bagi siapapun yang membunuh orang beriman tanpa hak. Gue sih ngeri ya kalau dapat ancaman kayak gitu. Mengingatkan ya bukan ancaman. Kemudian juga disampaikan oleh Pak Amin Rais bahwa TP3 menuntut ya agar kasus ini dibawa ke pengadilan HAM karena TP3 berkeyakinan telah terjadi pelanggaran HAM berat ya. Ini tentu berbeda dengan rekomendasi Komnas HAM yang menyebutnya sebagai pelanggaran HAM biasa sehingga cukup disidangkan di pengadilan umum. Nah, berkaitan dengan ini ya, Pak Mahfud mengatakan bahwa karena ini urusan hukum tidak cukup dengan keyakinan saja. Sehingga kalau TP3 berkeyakinan demikian dipersilakan untuk menyerahkan atau menyampaikan bukti-bukti yang terkait dengan itu. Ya. Nah guys, walaupun singkat ya ini menjadi menarik ya. Kenapa ya kemudian pemerintah itu mengalami pergeseran atau perubahan sikap? Ya, gua nggak mau jawab ya, tapi silakan lu menduga-duga. Poin gua adalah ini bukan pertama kalinya loh pemerintah itu menunjukkan perubahan sikap. Bahkan ada dalam beberapa kasus itu cukup cepat ya. Misalnya ini masih terkait dengan kasus insiden ya di kilometer 50. Sebelumnya kan masyarakat dibuat kaget. Kenapa? Karena Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri itu menegaskan bahwa 6 Laskar FPI yang tewas ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Tindakan melawan petugas, sehingga kemudian berkasnya itu diserahkan kepada kejaksaan untuk kemudian diverifikasi. Ya bahkan ditegaskan bahwa nanti apakah lanjut ke pengadilan atau tidak itu terserah kepada kejaksaan. Kita tahu ya kemudian ya publik itu merespon dengan macam-macam. Intinya adalah mempertanyakan ya banyak pihak yang gagal paham bagaimana ceritanya 6 orang yang sudah tewas ya para arwah begitu itu kemudian bisa dipidanakan, bisa dijadikan tersangka. Kebayang aja kan ini melakukan penyidikannya gimana? Iya sih, apa mau ngirim penyidik ke alam barzah gitu? Tapi anehnya guys, hanya dalam hitungan jam kemudian statement itu dicabut. Karena Kepala Barreskrim ya yang juga kemudian disampaikan lagi oleh Kepala Divisi Humas Polri menyatakan bahwa status tersangka terhadap 6 orang Laskar FPI tadi sudah dicabut dan sudah diterbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Nah ya gue sih gini ya gak percaya kebetulan, jadi gue bertanya-tanya ada apa sampai terjadi perubahan sikap kepolisian dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Ada kekuatan apa di balik itu ya. Nah ini 2 case nih yang menarik ya. Kemudian yang lain lagi kalau kita lihat adalah miras ya. Sebelumnya kan Indonesia dibuat heboh ya.
Ya, ada ulama yang merespon, organisasi keagamaan, ormas ya, apalagi tokoh-tokoh masyarakat bahkan dari daerah merespon gara-gara ada lampiran ketiga dari Perpres nomor 10 tahun 2021. Ya, sebenarnya ini bukan Perpres miras ya. Perpres ini berbicara mengenai aturan investasi lah, kira-kira begitu. Perpres ini terbit untuk mengaktifasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan beberapa waktu yang lalu dan juga menimbulkan kontroversi. Ya, nah ternyata di lampiran ketiga Perpres itu ada hal menarik. Kenapa? Karena membuka peluang investasi di sektor minuman keras ya. Ada minuman beralkohol berbasis anggur ya atau berbahan dasar anggur dan juga minuman berbahan dasar malt. Yang bahkan itu investasi bisa dilakukan baik oleh pemodal besar ya industri besar, industri kecil UMKM, koperasi sampai eceran bahkan kaki lima. Walaupun memang dibatasi di daerah-daerah tertentu ya, 4 provinsi saja. Yaitu Bali, NTT, kemudian Sulawesi Utara dan juga Papua. Ya, walaupun sebenarnya ada klausul daerah-daerah lain juga bisa kalau mau ya, gubernurnya harus memberikan rekomendasi kepada BKPM. Nah, itu kan geger kan? Geger ya. Tiba saja kemudian kita mendengar ya presiden mengeluarkan statement ya bahwa lampiran ketiga itu dicabut. Ya, waktu itu kata presiden alasannya karena beliau mendengar masukan dari ormas-ormas Islam, dari MUI, kemudian juga dari NU, dari Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh daerah dan sebagainya. Nah, yang menarik guys, ini tadi satu perubahan sikap yang sangat cepat dalam hitungan hari. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Kemudian juga ada statement dari juru bicara wakil presiden kan yang menyatakan bahwa wakil presiden kaget karena tidak tahu sebelumnya ada lampiran ketiga itu. Ya, dan bahwa dicabutnya Perpres lampiran ketiga ini juga ada andil Pak Wapres di situ. Yang beliau menyampaikan di rapat terbatas kabinet, kemudian juga menyampaikan kepada para menteri agar sampai kepada presiden dan bahkan bertemu 4 mata dengan presiden beberapa saat sebelum presiden mengeluarkan pernyataan pencabutan lampiran ketiga tadi. Nah, tapi guys, gue mendapatkan satu informasi nih dari sumber orang dalam ya, yang of course gue nggak bisa sebut namanya. Katanya sebenarnya presiden juga kaget ya. Gak tahu kenapa presiden sama wapres kaget bareng. Karena beliau nggak tahu tuh ada lampiran ketiga tadi. Ya. Jadi beliau tahu tuh setelah kejadian. Bahkan ya sempat sesaat sebelum dia akan menyampaikan pencabutan, beliau sempat bertanya, nih apa saya sampaikan nih bahwa saya terkejut dan saya nggak tahu ada lampiran ketiga itu. Tapi ternyata oleh pihak-pihak tertentu dicegah. Ya, kebayang kan kalau presiden ngomong gitu. Tambah heboh ya. Jagat maya kita ini tambah heboh gitu. Nah guys, ini cuma 3 contoh ya, di mana gue ingin tunjukkan ada perubahan-perubahan sikap dari pemerintah ya terkait tadi dengan kasus tewasnya 6 laskar FPI, dengan kasus miras ya. Belum lagi kalau kita kaitkan lagi misalnya Pak Presiden itu pernah menyatakan minta dikritik dan kemudian melontarkan narasi untuk revisi Undang-Undang ITE. Walaupun kemudian ternyata terjadi talik ulur dan yang mengemuka belakangan justru adalah ya pemerintah akan menerbitkan semacam interpretasi resmi lah atas pasal-pasal yang merupakan pasal karet ya tanda kutip dari Undang-Undang ITE. Nah guys, tergantung lu nih ya, lu mau melihatnya dari kacamata yang positif dan optimis atau melihat dari kacamata yang negatif dan pesimis. Ini kan dua-duanya bisa dipakai ya, namanya juga dugaan dan spekulasi. Kalau kita lihat dari kacamata yang positif dan optimis, bisa saja ini merupakan upaya dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan insentif ya terhadap demokratisasi di Indonesia. Ya.
Nah ya kalau dalam ekonomi kan kalau lagi krisis itu ada paket insentif ekonomi ya. Ini bisa dipandang sebagai insentif demokrasi. Presiden mencoba untuk membuka ruang yang lebih demokratis sehingga indeks demokrasi kita yang terus melorot ya, kualitasnya itu bisa diperbaiki. Nah ini kalau kita lihat secara optimis. Walaupun guys kemudian mungkin lu yang nggak setuju akan membantah. Nah, insentif apanya? Gitu ya. Pasti ada di benak lu adalah kok bisa KSP Muldoko itu dibiarkan mengobrak-abrik Partai Demokrat. Bahkan sampai terjadi KLB Sibolangit. Ya gak sih? Ya, terkait dengan ini kan lu tahu ya, para pakar memang bersuara keras atas apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko. Ya, ini mencoreng citra istana, ya kan memperburuk pandangan masyarakat mengenai pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan ya ada yang menduga bahwa ini ada agenda-agenda terselubung nih untuk semakin mengerdilkan oposisi sehingga memuluskan langkah-langkah untuk ya kembali berkuasa di 2024. Ya bentuknya bisa macam-macam ya. Bisa saja kemudian memuluskan langkah untuk amandemen dalam konstitusi, amandemen konstitusi sehingga kemudian terjadi atau perubahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Atau kalaupun tidak demikian, kalaupun tidak diubah masa jabatan presiden, Pak Jokowi lengser dan tidak lagi menjabat nanti di 2024, kemudian akan kita lihat ya karena presidensial threshold sudah diamankan ya, kemudian partai-partai oposisi sudah tidak ada, nyaris ya praktis tidak ada, maka nanti akan muncul calon tunggal, ya calon tunggal presiden dan wapres. Dan ini bahaya banget ya. Ataupun kalau ada 2 calon yang satu lagi bisa jadi adalah calon boneka. Ya kira-kira mirip lah seperti yang terjadi di dalam Pilwalkot Solo ya. Di mana Mas Gibran itu melawan pasangan lawannya yang ini kalau nggak salah ketua RW sama tukang jahit ya kalau gua nggak salah. Nah guys ini orang-orang yang pesimis menganggap bahwa ini bukan insentif demokrasi. Lalu kalau bukan insentif demokrasi apa? Ya kan? Nah beberapa pihak kemudian menduga ini justru menjadi pembenaran dari dugaan-dugaan bahwa aktor-aktor politik yang ada di panggung politik Indonesia termasuk yang ada di istana sesungguhnya bukan aktor-aktor yang independen. Ya di belakang mereka itu ada the master of the puppet gitu ya, ada dalangnya yang kemudian mengatur skenario. Dan karena dalangnya tidak satu ya, yaitu para oligark, maka wajar saja kalau kemudian pemerintah dalam banyak kasus seolah-olah bingung bagaimana bersikap. Karena bisa jadi antara oligark yang satu dengan oligark yang lain tidak selalu sejalan. Nah ini kan analisis yang agak ngeri-ngeri sedap ya guys ya. Tapi bisa jadi ya, ini memang menemukan indikasi-indikasi yang mengarah ke situ. Nah guys kalau betul demikian again ya menurut gua kita sebagai masyarakat sipil tidak boleh tinggal diam. Ya lu bayangin ya para mahasiswa bahu-membahu dengan masyarakat di tahun 98 itu sudah berdarah-darah untuk menggulirkan reformasi. Menggulingkan rejim otoriter gitu ya. Dan kita memilih demokrasi nih sebagai jalan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tentu saja guys, ketika terjadi involusi atau kemunduran dalam demokrasi, kita nggak boleh tinggal diam, ya. Karena sekali lagi ya, demokrasi tanpa oposisi, demokrasi tanpa transparansi, demokrasi di mana pengendalian terhadap aktor politik begitu kuat dilakukan oleh oligarki, sesungguhnya bukan demokrasi yang substansial dan itu tentu tidak kita inginkan. Guys, karena itu ya speak up, yuk kita bicara. Ya, kita bicara, kita sampaikan aspirasi kita, kemudian ya lu semua lewat berbagai saluran yang tentunya konstitusional harus menyampaikan pendapat. Ya, karena sekali lagi gue ingin ingatkan ya, Indonesia ini adalah satu negara yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Ya lu bayangin ya, sumber daya alam kita dahsyat, SDM kita banyak ya. Kita cuma punya 2 musim loh bro, dan itu sebenarnya sangat menguntungkan untuk pertanian, perkebunan dan macam-macam. Tapi pertanyaannya kenapa sampai hari ini Indonesia tidak bisa sejahtera? Ya, salah satu penjelasannya adalah tadi. Karena memang ya kekayaan alam segala macam itu kemudian belum sempat dikelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya kalau mau ditelusuri ke belakang penyebabnya karena kebijakan-kebijakan pemerintah memang banyak ya diduga again tidak independen. Ada kepentingan-kepentingan para oligark ya di belakang itu yang sampai hari ini menguasai. Tapi gue paham ya memang tidak banyak pihak yang akhirnya berani bersuara.
ya. Gua ingat ya dalam salah satu episode dialog ya, partner gua di FNN, jurnalis senior Mas Hersu Beno Arif, itu pernah mewawancarai Profesor Salim Said. Beliau ini guru besar ilmu politik dari Universitas Pertahanan ya. Dia mengatakan begini, ketika presiden itu mengajak rakyat untuk mengkritik, dia sebenarnya takut ya. Dia takut yang marah ketika dikritik itu bukan presiden, tapi para oligark di sekitarnya. Karena dia punya pertanyaan penting yang sampai ini tidak terjawab. Sebenarnya siapa sih yang menguasai Indonesia saat ini? Nah, Pak Salim Said membandingkan kondisinya dengan kondisi ketika Orde Baru. Ketika itu jelas bahwa penguasa tunggal Indonesia adalah Pak Harto. Sehingga selama orang-orang yang mengkritik tidak menyentuh Pak Harto dan keluarganya relatif aman. Ya, Pak Salim Said mengatakan dia sering mengkritik menteri dan lain-lain dan itu aman-aman saja selama tadi tidak menyentuh Pak Harto dan keluarganya. Jadi clear. Sementara hari ini menurut beliau sama sekali tidak jelas sebenarnya siapa sih yang berkuasa di Indonesia. Beliau tidak yakin bahwa Pak Jokowi benar-benar take control atas segala keputusan strategis yang dikeluarkan oleh pemerintah. But again guys ya, jangan sampai terbelenggu oleh rasa takut karena sekali lagi Indonesia ini bukan milik para Taipan. Indonesia adalah milik lu, milik gua dan milik kita semua. Karena itu jangan pernah berhenti berharap, bekerja dan berdoa untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.